Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang seseorang yang menangguhkan hutang dari orang yang berada dalam kesulitan. Maka Allah memberikan kelonggaran kepadanya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang sebelum kalian yang dihisab, ia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Hanya saja ia bergaul dengan manusia dan ia termasuk orang yang berkecukupan. Maka ia memerintahkan orang-orang suruhannya agar memberi kelonggaran terhadap orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Beliau bersabda, Allah SWT berfirman, kami lebih berhak dengan hal itu memberikan kelonggaran dibanding dengan dia. Maka berikanlah kelonggaran kepadanya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1195 kitab Al-Musaqat. Kata memberi kelonggaran dalam ayat ini mencakup segala bentuk kemudahan dalam berinteraksi, baik itu mengakhirkan tempo pembayaran untuk pihak pengutang, menghapus utang keseluruhan atau menghapus sebagian, maupun bersikap baik dalam menagih atau menuntut hak hutangnya. Kebaikan lain tidak ditemukan dari perilaku orang ini selain daripada hanya menagih hutang terhadap orang yang berada dalam kondisi sulit. Maka Allah memberikan balasan kepadanya sesuai dengan jenis amalannya, di mana Allah memudahkannya sebagaimana ia memberi kemudahan bagi orang yang berada dalam kesulitan. Balasan Allah kepada orang ini karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk memberikan kelonggaran tersebut kepada seluruh manusia. Allah sajalah yang memiliki karunia yang menyeluruh dan rahmat yang luas. Sifat rahmat atau pengasih para hamba-hambanya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu hanyalah setetes dari lautan rahmatnya yang tiada ujung. Dari hadis sahih dikatakan, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menyisihkan atau menyimpan di sisinya 99 bagian. Dan ia turunkan ke dunia 1 bagian. Lalu dari 1 bagian itu makhluk saling menyayangi sehingga kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir menginjak anaknya. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 51 kitab Al-Adab. Apabila seorang hamba bersikap longgar sebagai rahmat bagi manusia dan bersikap lembut kepada mereka, maka Allah lebih cepat darinya dalam memberikan rahmat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Hikmah dari kisah ini antara lain yang pertama, keutamaan untuk tolong-menolong di antara manusia dengan memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dan menangguhkan penagihan pembayaran dari mereka yang mengalami kesulitan pembayaran atau bahkan membebaskan hutangnya. Karena kondisi manusia memang bermacam-macam, antara yang mendapat kemudahan dan yang kesulitan, antara yang mendapat kesusahan dan yang mendapat kelapangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang jika Allah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan orang yang kesulitan dalam membayar hutang, atau dia membebaskan utangnya darinya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1196 kitab Al-Musaqat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menangguhkan penagihan hutang dari orang yang dalam kesulitan atau menghapuskan hutangnya darinya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2302 kitab Az-Zuhd.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan, dan mensodakohkan sebagian atau semua hutang, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Hikmah yang kedua dalam kisah tersebut menunjukkan bahwa sedikit kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghapuskan banyak kejelekan. Maka tidak boleh bagi seseorang itu meremehkan kebaikan meskipun hanya sedikit. Keutamaan ini dapat dicapai oleh seseorang bila ia melakukannya sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain. Hikmah yang ketiga, kisah ini juga menjelaskan bahwa kaya dan miskin tidak dipuji ataupun dicela karena kondisinya semata. Tidak ada yang lebih utama di antara kondisi kaya ataupun miskin, namun apabila seseorang menggunakan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah yang baik. Jika tidak demikian, maka tidak ada keutamaan baginya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bersifat kikir terhadap manusia membuahkan permusuhan, dan terlalu bersikap boros terhadap mereka juga membuahkan teman-teman yang jelek. Maka hendaklah berada di antara kikir dan boros. Kitab Ihya Ulumuddin Juz 6 halaman 1074. Hikmah yang keempat, bahwa dalam kisah ini juga dapat dijadikan dalil keutamaan bergaul dengan manusia daripada menyendiri. Wallahu alam bisawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.